Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harayan Dani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh auditor investigatif sebagai alat pengumpulan bukti kecurangan. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Menurut buku Fraud Examiner's Manual, ada 3 kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh auditor investigatif sebagai alat untuk mengumpulkan bukti kecurangan. Yang pertama, kemampuan melakukan interview atau biasa juga disebut wawancara atau permintaan keterangan. Yang kedua, kemampuan melakukan pengujian atas laporan keuangan, pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung transaksi. Yang ketiga, kemampuan melakukan surveillance. Kita mulai yang pertama, kemampuan melakukan interview. Interview atau permintaan keterangan adalah suatu proses memperoleh informasi relevan dari pihak-pihak yang mengetahui suatu permasalahan, yang biasa disebut saksi, yaitu orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu kejadian kecurangan. Interview atau wawancara merupakan suatu sesi tanya-jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara atau suatu permasalahan. Tidak seperti pembicaraan biasa, wawancara memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dapat saja berupa satu pertanyaan atau serangkaian pertanyaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan. Berita acara permintaan keterangan tersebut perlu dimintakan tanda tangan dari pihak yang diwawancarai untuk menegaskan ketepatan kesaksiannya. Sebelum melakukan interview atau wawancara, auditor investigatif harus mempelajari berkas yang terkait dengan kasus atau permasalahan untuk memastikan informasi penting apa yang belum diperoleh dan informasi apa yang dapat diperoleh dari para saksi dan pelaku kecurangan. Urutan interview atau wawancara dimulai dari mereka yang dianggap keterlibatannya dalam suatu kasus paling rendah, menuju ke mereka yang dianggap sebagai pelaku utama, atau bahkan dapat dimulai dari pihak yang tidak terlibat. Urutan permintaan keterangan dalam konteks audit investigatif dapat dianalogikan seperti makan bubur panas atau seperti menyalakan obat nyamuk bakar. Dimulai dari lingkaran luar menuju ke bagian tengah atau titik pusat. Auditor investigatif melakukan interview atau permintaan keterangan mulai dari saksi pihak ketiga yang netral, dilanjutkan ke saksi yang menguatkan, kemudian ke rekan konspirator, dan terakhir kepada subjek tersangka. Saksi pihak ketiga yang netral adalah orang yang tidak terlibat dalam kasus kecurangan, tetapi mengetahui adanya kecurangan dan atau mengenal pelaku kecurangan. Misalnya, mewawancarai bagian personalia untuk menggali informasi status kepegawaian serta tanggung jawab dan kewenangan tersangka dalam organisasi. Saksi yang menguatkan adalah mereka yang dapat menguatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu kecurangan tertentu, tetapi mereka tidak terlibat langsung dengan kecurangan tersebut. Misalnya, rekan kerja atau bawahan dari tersangka dapat dijadikan saksi yang menguatkan fakta-fakta karena mereka sangat mungkin mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh tersangka. Jika setelah memeriksa dokumen, saksi pihak ketiga yang netral dan saksi yang menguatkan masih diperlukan informasi lebih lanjut, auditor investigatif biasanya akan mewawancarai rekan konspirator atas dugaan kecurangan tersebut. Contoh rekan konspirator misalnya supplier dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Biasanya akan diwawancarai sebelum mewawancarai tersangka. Orang-orang yang dicurigai terlibat sebaiknya diwawancarai berdasarkan urutan dari mereka yang dianggap paling tidak bersalah menuju mereka yang dianggap paling bersalah. Dalam kasus pidana, aparat penegak hukum terkadang dapat menjanjikan keringanan hukuman kepada konspirator yang bersedia menjadi justice kolaborator sebagai imbalan atas kerjasama mereka. Subjek tersangka utama sebaiknya diwawancarai terakhir kali, setelah semua fakta yang diperlukan untuk mengungkap kecurangan yang dituduhkan diperoleh.
Sekalipun subjek tersangka dirasa tidak akan memberikan pengakuan, wawancara terhadap tersangka perlu dilakukan. Dalam banyak kasus, hasil wawancara ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pemakzulan atau pemberhentian dari jabatan. Wawancara kepada subjek tersangka juga penting untuk menggali tentang pembelaan atau alibi apa yang mungkin diajukan oleh tersangka. Yang kedua, kemampuan melakukan pengujian atas laporan keuangan, pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung transaksi. Auditor investigatif harus memahami konsekuensi hukum dari dokumen bukti dan bagaimana kronologi pendokumentasian dokumen bukti dari mulai ditemukan di TKP sampai pada penduplikasian dan penyimpanannya baik secara fisik maupun digital, agar dokumen bukti tersebut dapat terjaga keasliannya sesuai dengan kondisi ketika pertama kali ditemukan. Ini biasa disebut sebagai chain of custody. Seperti misalnya, dokumen dan catatan keuangan lainnya yang akan digunakan untuk membuktikan suatu kasus harus diperoleh dengan cara yang sah dari sumber yang benar, kemudian dianalisis dan disimpulkan relevansinya dengan kecurangan yang dituduhkan. Yang ketiga, kemampuan melakukan surveillance. Dalam konteks ini, surveillance adalah pengamatan atau observasi mendalam terhadap individu atau grup yang diduga melakukan kecurangan. Auditor investigatif perlu memiliki kemampuan surveillance karena seringkali menghadapi situasi di mana mereka harus mengamati perilaku seseorang, mencari bukti kekayaannya, dan mengamati kecurangan yang dilakukan oleh tersangka. Auditor investigatif mungkin merekomendasikan penggunaan CCTV pada departemen kasir suatu perusahaan untuk menyaksikan terjadinya pemalsuan, atau mungkin melakukan pengawasan visual di tempat umum untuk mengetahui pola atau aktivitas subjek tersangka.